marah-marah. Sobat Ligatan, ketemu lagi dengan saya dalam acara yang ditunggu-tunggu. Dalam konteks ini, saya akan membahas tentang marah-marah. Kenapa saya membahas tentang marah-marah? Karena dalam keadaan sekarang ini, ada yang lagi viral-viralnya tentang pembahasan marah-marah. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menelisik sebuah opini publik yang berkaitan dengan marah-marah. Marah-marah siapa? Tentu tahu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Dan satu lagi yang baru-baru ini lagi viral, yaitu salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, proses marah-marah seolah-olah menjadi sebuah trending di media sosial. Seperti kita tahu bahwa Presiden Jokowi pada saat memarahi menterinya berkaitan atau berkenaan dengan penanganan kasus COVID-19. Apakah itu beralasan? Tentu beralasan. Atau anggota DPR tersebut beralasan marah-marah? Tentu beralasan. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah motif dari sebuah marah-marah tersebut. Mari kita telisik sedikit. Presiden Jokowi memarahi para menterinya beralasan, jelas beralasan. Alasannya apa? Kasus COVID-19 terus bertambah dan penanganan seakan-akan lalai. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, bisa beropini bahwa marahnya Jokowi adalah marah yang beralasan dengan motif pembangunan atau penanganan COVID-19 untuk penyelesaian kasus COVID-19 di Indonesia. Agar tercipta sebuah tatanan ekonomi sosial yang baru yang kemudian bisa mendompleng popularitas bangsa kita di mata dunia. Salah satu kutipan dari kalimat beliau, saya garis bawahi, yaitu perputaran uang di masyarakat itu terkesan lambat karena lambatnya penanganan dari para menteri. Bahkan beliau berani berujar bahwa kalaupun saya harus mengeluarkan perpres, dia akan keluarkan perpres. Tapi logikanya, apakah perpres diperlukan ketika menteri-menterinya menjalankan amanat penyelesaian COVID-19 ini sangat lambat? Menurut saya itu tidak logis. Karena dalam penyelesaian COVID sudah diinstruksikan kepada para menteri untuk menyelesaikan permasalahan ini di tatanan kementeriannya masing-masing. Terutama yang digarisbawahi dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Yang kita ketahui bahwa anggaran sekian triliun itu tidak dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19. Tapi kita bisa lihat di desa-desa, seluruh anggaran desa yang keluar pertama itu seluruhnya dianggarkan untuk penanganan COVID-19 di desa-desa. Tapi dalam hal kesehatan, kita bisa menggarisbawahi atau bisa beropini bahwa penanganan COVID-19 di wilayah kesehatan itu memang sangat memprihatinkan. Anda bisa lebih jeli memahami hal ini. Pertama, kenapa dalam fokusannya Kementerian Kesehatan dan keterkaitannya dengan COVID-19 itu sangat erat. Tapi kenapa proses penanganannya itu sangat lambat? Harusnya yang digembor-gembori, yang menggembor-gemborkan, yang menggelontorkan anggaran habis-habisan itu Kementerian Kesehatan karena itu adalah fokusan dia. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya sangat lalai sekali. Yang kedua, apakah Presiden Jokowi mempunyai motif tersendiri dalam marah-marah tersebut? Nah, dalam hal ini banyak opini yang berkembang bahwa itu sebuah pencitraan, marah-marah kok pakai teks, dan lain sebagainya. Menurut saya, marah-marahnya Jokowi itu dengan motif kemanusiaan. Jadi timbul dari rasa kemanusiaan dia. Bahkan penekanan terhadap menteri-menterinya untuk sama-sama merasakan dampak COVID ini jangan sampai lengah. Jadi apapun yang kita lakukan, kebijakan dan lain sebagainya,
itu harus dalam perasaan yang sama, yaitu perasaan genting. Nah, itu yang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Lalu kemudian marah-marah pakai teks. Apakah itu beralasan? Orang yang beropini seperti itu memang beralasan. Mengingat beliau membawa sebuah catatan yang ketika marah-marah beliau melihat sebuah catatan tersebut. Tetapi itu sangat beralasan. Karena kalau tidak seperti itu, data yang dikeluarkan oleh Jokowi dengan marah-marahnya itu bisa dianggap tidak beralasan karena tidak berbasis data. Tapi Jokowi membuktikan bahwa marah-marahnya itu diambil dari sampel data atau data yang dia peroleh, maka kemudian dia bersikap seperti itu. Yang kedua, salah satu anggota DPR. Kenapa sampai motif-motif seperti itu? Nah, kalau saya kutip dari sebuah video yang diunggah oleh Denny Siregar, bahwa kemampuan berpikir seorang anggota DPR tersebut itu tidak sesuai atau salah kaprah. Karena dalam pemahamannya, yang saya garis bawahi, dalam pemahaman anggota DPR tersebut, ketika kita meminjam uang, itu seperti ke bank. Bahkan ada bunga dan lain sebagainya, ada sita dan lain sebagainya. Nah, kata Denny Siregar, itu tidak seperti itu. Bahwa kita melakukan kontrak itu tidak mengandalkan atau berbasis pinjaman itu tidak berbunga dan tidak ada sita. Apa yang dijadikan garansi dalam itu? Kepercayaan, kata beliau. Ini sangat masuk akal, mengingat dalam dunia pengusaha, hal-hal tersebut yang paling penting adalah kepercayaan. Sering kita dengar bahwa yang salah satu yang dipegang teguh oleh para pengusaha itu adalah kepercayaan. Bahkan dulu saya pernah punya kenalan seorang pengusaha. Dia berujar seperti itu juga, bahwa seorang pengusaha yang dipegang oleh pengusaha lainnya itu adalah kepercayaannya. Itu yang pertama dan paling utama. Nah, dalam hal ini apakah beralasan? Mungkin nggak seorang meminjam tanpa jaminan? Ya sangat mungkin. Itu dilakukan oleh para pengusaha besar. Yang investor-investor itu biasa melakukan investasi tanpa jaminan, tanpa sita. Dan itu sudah lumrah di dunia investasi. Saya pun menyepakati hal tersebut. Tapi kita patut menganalisis bahwa marah-marahnya Jokowi itu tidak bisa disamakan dengan marah-marahnya anggota DPR yang memarahi Direktur Utama Inalum. Terima kasih. Sekian dari saya. Niat baik, semangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.